Perkenalkan, nama saya Egulen Frederico Baaf. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu ATHG dan contoh kasus dari ATHG. Seperti yang kita ketahui bahwa ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan ini mengganggu kedaulatan sebuah negara. Contohnya seperti negara Indonesia. Ancaman-ancaman dari negara luar atau ancaman-ancaman dari negara tersebut akan mengganggu kedaulatan sebuah negara atau negara Indonesia. Oke, setelah kita mengetahui apa itu ATHG, saya akan membahas contoh kasus dari ATHG tersebut. Yang pertama saya ambil adalah ancaman. Contoh kasus dari ancaman ini adalah KKB di Papua. Seperti yang kita ketahui bahwa KKB adalah kelompok kriminal bersenjata. Salah satu KKB yang ada di Papua adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka. Yang pertama adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicholas Jowe dan dua komandan OPM lain, Chef Jafet Korem dan Jacob Hendrik Prai, menaikkan bendera bintang Fajar. Sebelumnya bernama Irian Jaya, memisihkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi serta modernitas. Menurut tokoh Papua Nicholas Jowe, OPM dibentuk pada tahun 1965 pada saat pecahnya peristiwa Gerakan 30 September PKI oleh para serdadu Belanda di Papua dengan tujuan memerdekakan Papua. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau kesulitan yang menjadi rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Contoh kasus dari tantangan adalah masuknya budaya asing. Tantangan eksternal yang kedua adalah masuknya budaya asing, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian tentang internal bahwa rasa cinta bangsa Indonesia terhadap budaya sendiri yang masih lama. Ada tantangan dari luar yang juga sangat mengancam keberadaan kebudayaan Indonesia, yaitu budaya asing yang masuk bersamaan dengan era keterbukaan informasi. Maka dari itu, negara perlu memperkuat budaya bangsa agar masyarakat tidak mudah tergoda dengan budaya asing. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan dapat diartikan tentang usaha sikap yang berasal dari diri sendiri yang bersifat untuk bertujuan menghalangi sesuatu. Dengan menghambat semuanya, hal ini mencukup menjamin identitas, integritas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu contoh kasus dari hambatan adalah kasus korupsi PT Asabri. Korupsi yang dilakukan oleh PT Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Jumlah kerugian akibat kasus dugaan pengelolaan dana investasi PT Asabri ini periode 2012 hingga 2019 mencapai angka 23,74 triliun. Dalam kasus korupsi kelas kakap ini, ada 7 terdakwa yang dituntut. Mengapa kasus korupsi disebut sebagai sebuah hambatan dalam negara? Karena kasus korupsi ini merugikan negara. Seperti pada kasus tersebut tadi, korupsi ini merugikan negara sejumlah 23,74 triliun. Yang keempat adalah gangguan. Gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih.